Shalom keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam program kesayangan kita. Hari ini harinya Tuhan. Karena itu mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita di dalamnya. Dialah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang menyediakan setiap hari sebagai hari yang baik, hari yang Dia ciptakan, hari yang Dia berkati, hari yang senantiasa di mana Tuhan bertanggung jawab di dalamnya. Puji Tuhan. Nah, kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang kami agungkan, kami muliakan, kami sembah di dalam Yesus. Kami menaikkan puji syukur kami untuk kehidupan yang Tuhan beri, kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri. Kami beri puji syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia demi kasih karunia yang mengalir dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Dan kami berdoa bersyukur untuk hari ini karena firman-Mu menuntun langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan menjadi pedoman di setiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan kami muliakan senantiasa. Roh Kudus mengurapi setiap kami sehingga firman itu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan masih bersama-sama kita kembali ke dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saya berharap saudara membaca keseluruhan karena beberapa ayat akan saya baca. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucuhlah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah,
Keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dan yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ini, maka kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah berubah. Ketika Dia membentuk Adam dan Hawa, Dia memberikan berkat yang sama, perintah yang sama, memenuhi bumi ini dan memberikan kepada mereka kuasa atas semua ciptaan yang ada, menaklukkan mereka. Nah, cuma sayang saudara bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kejahatan bertumbuh sedemikian yang membuat Tuhan menjadi merasa melihat situasi itu menjadi marah. Dan kemudian Dia berpikir untuk memusnahkan semua yang ada di bumi ini. Tetapi anugerah Tuhan tetap Dia berikan. Dia menyisakan Nuh bersama keluarganya. Dan melalui satu penyelamatan yang luar biasa karena anugerah Tuhan, maka mereka diselamatkan Tuhan dari hukuman, yaitu air bah yang memenuhi seluruh bumi, menghabiskan semua yang ada, yang makhluk hidup yang ada di darat dan di udara, semuanya mati, termasuk manusia, semua habis kecuali Nuh, istri dan anak serta menantunya yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka sudah turun saudara dari atas perahu itu, ketika air bah sudah surut, Tuhan berjanji kepada mereka, memberkati mereka dan memberikan kuasa yang sama kepada mereka. Tuhan berkata bahwa ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, segala yang bergerak, yang hidup. Tuh, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada Nuh ya dan keluarganya itu merupakan perwakilan manusia, diberikan kembali kuasa, otoritas, wewenang yang sama ya, yang diberikan kepada Adam dan kepada Hawa pada waktu itu saudara ya. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang telah dikaruniakan. Walaupun Tuhan tahu bahwa kejahatan akan ditimbulkan terus oleh hati manusia sejak dari masa kecil mereka, tapi janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi saudara-saudara pemusnahan atas bumi ini ya. Maka Tuhan membuat satu perjanjian yang kekal, dikatakan di sana, perjanjian yang kekal diadakan oleh Tuhan. Dan antara perjanjian yang diberikan itu dalam ayat 17 dikatakan, tanda perjanjian itu kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi tidak akan ada pemusnahan atas semua yang ada di bumi ini lagi saudara-saudara. Perjanjian Allah itu perjanjian yang kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan semua yang ada di atas muka bumi ini. Nah, tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjanjian itu diberikan dan Tuhan selalu mengingat setiap kali Dia meletakkan atau nampak ketika awan turun, ada nampak ya mungkin itu yang kita sebut sekarang pelangi ya. Pelangi ini saudara-saudara adalah satu tanda bahwa Allah mengingat janjinya. Dan itu saudara-saudara artinya tidak ada pemusnahan atas muka bumi ini lagi. Kita bersyukur Allah setia dengan janjinya, sehingga tidak ada lagi, walaupun yang ditimbulkan hati manusia itu saudara-saudara adalah jahat. Dalam pasal 8 yang kita sudah bahas kemarin, saya pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kukatakan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
Jadi saudara-saudara, bahwa yang namanya kejahatan itu tidak pernah berhenti, akan selalu ada. Dan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada musim-musim. Menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Semua itu saudara-saudara tetap ada. Bahwa yang menabur akan menuai. Akan ada masa musim dingin, ada musim panas. Akan ada masa kemarau, hujan. Dan selalu ada siang dan malam. Semua itu saudara ditetapkan oleh Tuhan. Wah, jadi takkan berhentilah yang namanya kejahatan juga di bawah kolong langit ini saudara. Bahwa kejahatan akan terus berlangsung. Ya, namun saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, akhir dari bumi ini dikatakan begini. Ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hentinya namanya kejahatan. Tetapi di akhir zaman kita perlu berhati-hati. Yang jahat akan terus jahat. Ya, yang berbuat cemar akan terus cemar. Yang berbuat dosa akan terus hidup dalam dosa. Tapi yang menguduskan diri akan semakin menguduskan diri. Saudara, iblis itu tidak bisa kita anggap remeh dan diajak main-main. Dia memakai hal-hal yang kita tidak sadari untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Membunuh iman kita saudara. Membunuh persekutuan kita dengan sesama. Ya, dan inilah cara dia untuk membawa kita, saudara-saudara, kalau kita pahit hati, dia akan buat kita menjadi pahit hati terus. Dan kadangkala orang menjadi sukar keluar kalau dia tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, lawanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, kita harus melawan, kemenangan sudah Tuhan berikan. Karena kejahatan ini, saudara, itu di dalam hati. Kalau saudara yang suka tersinggung, suka marah, dan tidak bertobat sungguh-sungguh, ini akan terus terbawa. Saudara yang suka berzina, tidak bertobat, ini akan terus. Saudara yang terus memupuk yang jahat di dalam hati tanpa kita sadari, kita pelihara di sana, saudara. Kadang-kadang mulut kita bilang, saya sudah mengampuni, saya mengasihi, tapi kita tidak bisa menemui orangnya. Saudara, sesungguhnya kita sedang bermain-main. Kita menyimpan di dalam diri kita, dan itu seperti bom yang bisa sewaktu-waktu meledak lebih panas lagi. Bukan dengan orang yang sama yang menyakiti, tapi akan menjadi jalur iblis mengundang orang lain lagi untuk melakukan perkara yang tidak baik, sehingga tidak pernah selesai. Karena yang diinginkan oleh iblis adalah kita tinggal terus di dalam hal itu. Sehingga saudara-saudara, iman kita mati pada akhirnya. Kita jauh dari Tuhan, kita merasa tertuduh, bersalah terus dalam hidup ini. Dan itulah cara iblis menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari sesama, dari persekutuan sesama seiman. Karena itu saudara, hati-hati kita di zaman akhir ini. Mari kita hidup bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan berkat khusus, yaitu berkuasa atas semuanya, atas bumi ini. Apapun kejahatan yang mau dibuat kepada kita, kita berkuasa untuk mengatakan tidak. Pilihan di dalam diri kita, saudara. Kalau kita mau menyimpannya terus, itu pilihan kita. Kalau kita mau menolaknya dan tidak membiarkan dia masuk, itu pilihan kita. Dan kita telah diberi kuasa untuk melakukan itu. Roh Kudus di dalam kita lebih besar. Kuasa Allah dikaruniakan untuk kita berkata tidak. Dan sedari saudara berkata tidak, dan saudara mulai berjalan dalam kemerdekaan, mengasihi setiap orang, saudara akan melihat bahwa imanmu semakin bertumbuh, pengenalanmu makin bertumbuh, juga kesehatanmu, hidupmu, segala hal di hidupmu akan semakin bertumbuh
dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, kita bersyukur Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia menepati janji. Kalau dia sudah memberkati kita dan memberkati kalau kita menabur, saudara, kita akan menuai. Taburlah yang baik. Kalahkan yang jahat itu, saudara, dengan kebaikan. Maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan beri celah kepada iblis. Ya, mari kita masuki segala berkat Allah. Menikmati setiap hari, yaitu ada siang, ada malam. Ada musim-musim kehidupan yang kita hadapi. Tapi ingat, Tuhan telah memberkati kita dengan kuasa untuk berkuasa atas segala keadaan itu. Bersama dengan Tuhan, kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara ingin melihat perkara-perkara besar yang kau impikan, yang kau harapkan dalam hidupmu, bersama dengan Tuhan, saudara, kita meraihnya. Karena itu mari saat ini kita membuka hati, kita lepaskan semua. Kita mau hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, adalah hidup yang berkuasa. Tidak dikuasai oleh diri kita sendiri yang negatif, tetapi saudara, kita dikuasai oleh kebenaran dan roh kuasa yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita. Lawanlah iblis, dia pasti lari daripadamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur pujian kami di hari yang indah. Karena firman-Mu ya Tuhan datang kepada kami, mengembalikan semua yang dirampas iblis kepada kami melalui Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami. Sama seperti Nuh yang diselamatkan di dalam bahtera lambang Kristus itu, Tuhan. Maka Allah mengembalikan kembali semua berkat dan kuasa itu ya Tuhan, dan memberikannya kuasa kekuatan itu untuk berkuasa, berkembang atas bumi ini sampai pada kami pada hari ini melalui Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami telah diberikan berkat dan kuasa yang sama Tuhan, untuk berkuasa atas kehidupan ini Tuhan, untuk ya Tuhan dapat terus hidup menjadi berkat. Tetapi Tuhan, kalau ada hal-hal yang menjadi penghalang dalam hati, dalam jiwa kami, lepaskan di dalam nama Yesus, supaya kami berjalan dalam kemerdekaan dan menjadi berkat, menjadi terang ya Tuhan, bukan menjadi batu sandungan ya Tuhan, dan bukan ya Tuhan menjadi orang-orang yang dikuasai atau dikendalikan oleh perasaan-perasaan pikiran kami yang berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan, kami orang-orang, anak-anak muda, orang-orang yang diurapi disertai roh Tuhan, dan firman kebenaran-Mu menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu, keluarga besar Rema, diberkati oleh Tuhan, dilepaskan dari semua kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di dalam diri kami ya Tuhan, dibebaskan dari sana, supaya kami merdeka dalam kehidupan, tidak takut bertemu siapapun, tidak ada tuduhan, tidak ada Tuhan hal-hal yang negatif yang menjadi jalur iblis untuk menghancurkan kami hubungan dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, aku berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini saudara boleh memberkati kita semua dan membawa kita berjalan bersama Tuhan dalam kemenangan yang besar. Saya Pastor Samuel kembali menyampaikan salam restorasi.